Pada masa demokrasi parlementer, sering terjadi pergantian kabinet. Hal itu disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Satu dari 7 kabinet yang sering berganti ini adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara RI Serikat. Kabinet yang diutus dari Partai PNI dan dipimpin oleh Wilopo ini dilantik pada 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet ini juga dibentuk berdasarkan bubarnya Kabinet Cekiman yang terjerat kasus MSA atau Mutual Security Act. Kabinet ini juga termasuk Kabinet Zaken yang terdiri dari jajaran para tokoh ahli sesuai bidang. Adapun program-program kerja Kabinet Wilopo antara lain: 1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilu untuk konstituensi dan dewan-dewan perwakilan. 2. Meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. 3. Memperbarui serta meningkatkan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. 4. Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Dan 5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif demi kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Sisi positif atau keberhasilan dari Kabinet Wilopo ini adalah telah mampu membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota parlemen pada 4 April 1953, membatasi impor dengan menaikkan pajak barang non-esensial dan wajib bayar uang muka 40% bagi importir, telah menciptakan anggaran seimbang dengan memperkenalkan anggaran pendapatan belanja negara, melakukan produksi nasional termasuk bahan pangan, dengan merevisi undang-undang pemburuan sehingga aksi-aksi pemogokan yang banyak terjadi pada masa kabinet Sukiman berakhir. Keberhasilan yang diperoleh Kabinet Wilopo ada juga sisi negatif atau hal yang belum tercapai oleh kabinet ini, seperti 1. Jatuhnya harga ekspor dan meningkatnya kebutuhan impor, sehingga ekonomi memburuk dan menyulitkan masyarakat. 2. Terjadinya peristiwa 17 Oktober tahun 1952, yaitu konflik akibat adanya campur tangan parlemen terhadap perombakan pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI, yang dimana sipil dianggap ikut campur dalam urusan militer. Dan yang ketiga, terjadi peristiwa Tanjung Morawah pada tanggal 16 Maret 1953, yang merupakan protes penduduk kepada pemerintah yang meminta tanah yang sudah digarap penduduk untuk dikembalikan pada investor asing, dengan alasan untuk meningkatkan devisa negara. Permintaan pemerintah itu dihalangi penduduk yang bertani, sehingga terjadi bentrok dan menyebabkan 5 orang petani meninggal. Dengan banyaknya peristiwa yang mendesak mereka, Kabinet Wilopo pada akhirnya mengundurkan diri dan jatuh. Kabinet ini banyak merasakan kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih perpecahan yang mengganggu stabilitas politik Indonesia, terutama dalam upaya menyelesaikan peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawah. Munculnya ketidakpercayaan dari Serikatan Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden.